Film ini bercerita tentang kondisi suatu negara pasca pembantaian massal, di mana sepasang kekasih berusaha menyelamatkan diri dari para geng yang mengancam kehidupan mereka. Penasaran dengan seluruh alur ceritanya? Santuikan terus videonya. Film diawali dengan pembicaraan dari seorang narator yang membicarakan tentang penanggulangan yang dilakukan oleh para pemimpin global dengan cara pembantaian massal kepada seluruh umat manusia dengan alasan tertentu. Mereka yang tewas dalam peristiwa tersebut akan diuntungkan karena bagi mereka yang selamat akan menghadapi suatu masa depan yang suram. Kemudian scene beralih kepada sepasang suami istri bernama Mark dan Nina. Mereka berdua hendak melakukan perjalanan ke rumah orang tua Nina yang berada di Milwaukee. Namun ketika mereka hendak pergi, di dekat gerasi terdapat sekelompok orang sedang melakukan vandalisme pada sebuah lukisan milik geng Sid. Tak lama setelah itu, sekelompok geng Sid akhirnya datang lalu membunuh mereka semua. Beruntungnya Mark dan Nina berhasil kabur dari sana, lalu pergi untuk menuju ke Milwaukee. Di tengah perjalanan mereka berdua menepi untuk bermalam di sebuah rumah kosong. Pada malam harinya ketika hendak tidur, dari luar rumah nampak seorang pria sedang mengintai mereka. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, dan pria pengintai tersebut sedang diinterogasi oleh sekelompok geng bernama Naylor. Ia mengatakan apa yang telah dilihatnya di malam hari kepada pemimpin geng tersebut, dan tanpa berlama-lama mereka pun langsung membunuh pria itu kemudian menuju ke tempat Mark dan Nina. Melihat kedatangan para Naylor, Mark kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi mereka semua. Dan setelah mereka masuk, ia pun langsung mengambil obeng kemudian mengendap-endap lalu membunuh mereka satu persatu. Satu orang anak buah telah berhasil ditusuk di bagian leher hingga menembus mulut, dan setelah itu Mark pun membunuh pemimpin mereka dengan menusukkan obeng ke bagian matanya. Mengetahui situasi telah aman, mereka berdua pun kembali melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Di tengah perjalanan mereka mampir ke sebuah minimarket kosong untuk mengambil beberapa persediaan makanan dan minuman. Dan tepat di tempat tersebut, mereka bertemu dengan seorang pria bernama Nathan bersama anaknya yaitu Stephen. Beruntungnya mereka berdua ternyata adalah orang baik, dan mereka juga menawarkan Mark dan Nina untuk makan bersama di rumahnya. Kebetulan mobil Mark mengalami masalah pada karburatornya, sehingga mereka pun terpaksa menerima tawaran Nathan untuk sekaligus memperbaiki mobilnya. Ketika hendak menuju ke rumah Nathan, mereka bertemu dengan sekelompok orang yang tidak lain itu adalah geng bernama Plowboy. Di sana mereka juga membawa satu orang tawanannya bernama Bestie. Nathan kemudian turun untuk berbicara kepada mereka semua, yang kebetulan ia memiliki hubungan baik dengan geng Plowboy. Mereka sedang mencari geng bernama Gambler yang telah menculik 9 gadisnya, dan ketika melihat Nina mereka pun langsung tertarik untuk menculiknya juga. Namun karena Nathan berteman baik dengan mereka semua, akhirnya ia pun dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan ke rumahnya. Sesampainya di rumah mereka langsung dihidangkan makanan hasil dari masakan istrinya Nathan yang bernama Teresa, dan di sana juga ada anak bungsu mereka bernama Bella. Setelah makan, Nina kemudian mengobrol bersama Teresa dan Bella di kamarnya, sementara Mark mencuci piring bersama dengan Nathan. Di sana mereka juga saling mengobrol, dan Mark menawarkan barter stick yang telah mereka makan dengan beberapa peluru yang ia punya. Namun Nathan akan memberikannya secara gratis, asalkan Mark dapat menebak daging apa yang telah mereka makan. Awalnya Mark menebak bahwa itu adalah daging sapi atau rusa, namun Nathan mengatakan bahwa semua hewan telah mati setelah pembantaian massal. Dan daging yang telah mereka makan adalah daging dari seorang manusia, atau dalam kata lain, keluarga Nathan adalah seorang kanibal. Mendengar hal tersebut, Mark merasa mual dan tidak percaya karena secara tidak sengaja, ia dan istrinya telah memakan seseorang. Nathan meyakinkan bahwa itu adalah hal yang wajar karena setelah pembantaian massal mereka harus bertahan untuk tetap hidup. Dan jalan satu-satunya bagi mereka adalah dengan menjadi kanibal. Nathan juga mengancam kepada Mark, jika ia dan Nina tidak ingin tinggal bersama dengan mereka, maka Nathan akan membunuh dan memakan mereka berdua. Tak lama kemudian Teresa dan Nina datang menghampiri mereka berdua, dan secara bersamaan pemimpin geng Naylor yang sebelumnya ditusuk oleh Mark ternyata masih hidup, dan sekarang dirinya sedang menyandra Bella agar menyerahkan Mark dan Nina. Demi keselamatan putrinya, Nathan pun mempersilakannya untuk membunuh Mark dan Nina. Namun di bawah meja makan, terdapat Stephen yang kemudian menggesekkan pisaunya ke kaki pria tersebut, sehingga ia pun menembakkan pistolnya dengan meleset ke arah Teresa. Ketika ada kesempatan, Mark dan Nina segera melarikan diri dengan membawa mobil milik Nathan, kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menuju ke Milwaukee. Di tengah perjalanan mereka saling beradu mulut, dan tepat di atas jembatan terdapat dua orang dari geng bernama Gambler yang mengarahkan snipernya untuk menembak Mark dan Nina. Para Gambler sendiri memiliki cara unik untuk mengeksekusi korbannya,
yaitu dengan memainkan spin. Jadi ketika titik jarum berada tepat pada ikon tengkorak, maka mereka akan membunuh korbannya. Dan pada saat itu juga Nina terkena tembakan di bagian bahunya. Kemudian Mark memutar arah untuk menghindari mereka. Setelah itu tibalah mereka di sebuah rumah kosong untuk mengobati Nina. Di sisi lain, Nathan memberitahu Jim atau salah seorang pemimpin geng Plowboy untuk menangkap Mark dan Nina yang melarikan diri. Mendengar hal itu, Jim segera memanggil anak buahnya untuk mempersiapkan kendaraan. Namun ketika ia melihat Gegerasi, para anak buahnya telah tewas terbunuh. Dan ternyata itu adalah ulah dari Bestie atau salah seorang gadis culikan para Plowboy. Setelah membunuh para anggota Plowboy, Bestie kemudian menyelamatkan para gadis yang disekap di dalam gudang. Di keesokan harinya, Nina yang terbangun dari tidur setelah diobati oleh Mark mencoba menenangkan diri dengan berjalan-jalan di halaman rumah, kemudian masuk ke dalam garasi dan menemukan sebuah mobil yang masih berfungsi dengan baik. Di posisi Mark, ketika sedang menelusuri sebuah rumah kosong, ia menemukan Nathan dan Stephen yang telah terikat di salah satu ruangan. Tak lama kemudian, Mark ditodongkan senjata oleh seorang pria bernama William yang merupakan salah seorang pemimpin dari suatu geng. Di sana William memberikan sebuah pilihan kepada Mark untuk dapat keluar dari sana. Pilihan pertama, ia harus membunuh Nathan dan Stephen, sedangkan pilihan kedua, ia harus melawan seorang pria besar bernama Bill untuk dapat keluar dan menyelamatkan mereka berdua. Mark pun akhirnya memilih bertarung dengan Bill. Awalnya Mark sempat kalah, namun ia berusaha keras untuk melawannya. Hingga akhirnya ia terbanting oleh Bill dan kemudian mengenai William hingga terjatuh. Ketika ada kesempatan, ia pun segera mengambil pistol yang sebelumnya dipegang oleh William, kemudian menembaknya pada saat itu juga. Setelah selesai berurusan dengan William, Mark kemudian berpisah dengan Nathan dan Stephen, termasuk Bill yang memang sebenarnya ia adalah orang baik. Ketika pulang, Nina menunjukkan mobil yang sebelumnya ia lihat di garasi kepada Mark. Dan ketika mereka berdua pergi, ternyata Bestie telah mengintai Nina lalu menemukan cincin pernikahan yang tergeletak di atas meja. Awalnya Mark merasa senang, karena mobil tersebut adalah mobil masa lalu di mana ia pertama kali kencan dengan Nina. Namun tak lama kemudian, para gambler datang lalu menyeret dan memasukkan mereka ke dalam sebuah mobil. Mark dan Nina dibawa ke markas para gambler, yang ternyata itu akan mendekatkan jarak mereka ke rumah orang tua Nina di Milwaukee. Dan sesampainya di sana, mereka dijadikan bahan taruhan oleh para gambler. Tangan Mark dan Nina dibor pada sebuah tiang kayu yang telah dipersediakan pistol untuk menembak satu sama lain. Mereka pun saling berhadapan, dan Mark meminta kepada Nina untuk menembakkan pistolnya agar mereka dapat segera bebas. Dan pada saat itu juga Nina dengan berat hati menarik pelatuknya, lalu peluru pistol tertancap tepat di bahu Mark. Ketika para gambler sedang sibuk dengan taruhan mereka masing-masing, Nina memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melepaskan ikatannya, lalu menembak pria yang menjadi host dalam pertaruhan mereka. Setelah itu Nina menodongkan pistolnya kepada semua orang untuk diberikan jalan keluar dari sana. Hingga akhirnya mereka berdua berhasil kabur, lalu melanjutkan perjalanan terakhir ke rumah orang tua Nina. Di samping itu semua, ternyata Bestie terus mengikuti dan melindungi mereka berdua. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah orang tua Nina, namun sayangnya orang tua Nina ternyata telah meninggal. Mark yang terluka beristirahat di salah satu kamar, sementara Nina menemui tetangganya untuk mencari tahu bagaimana mereka dapat bertahan hidup di dekat markas para gambler. Dan salah seorang tetangga mengatakan bahwa di sana mereka telah menyiapkan beberapa hal seperti bom, kawat untuk menjungkir balikan tank, dan tentunya sniper di atas rumah. Ketika sedang menyiapkan sesuatu di dapur, Nina melihat tetangganya yaitu Bill yang terlihat seperti mengintainya. Tak lama setelah itu, Bill kemudian segera pergi dari sana. Dan ketika Nina mengejarnya, ia melihat para gambler yang sedang menuju ke tempatnya. Ternyata kedatangan mereka adalah karena Bill yang memberitahu keberadaan Mark dan Nina kepada para gambler. Setelah mengambil perlengkapan senjata, Nina langsung bergegas untuk bertarung melawan para gambler. Beberapa orang telah berhasil dibunuh oleh Nina, dan ternyata Bestie masih mengikuti Nina untuk berada di pihaknya. Berkat bantuannya, sebagian besar para gambler telah berhasil dibunuh. Namun sayangnya beberapa saat kemudian, geng Plowboy yang masih tersisa datang dengan menggunakan tanknya untuk menangkap kembali Bestie. Mereka berhasil menemukan keberadaan Bestie yang tidak lain berkat dari alat pelacaknya. Ketika Plowboy dengan tanknya mulai menembakkan senjatanya kepada semua orang, Nina merentangkan tali kawat dengan bom yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dan akhirnya tank para Plowboy tersebut dapat terjungkir balik dan hancur bersama orang-orang di dalamnya. Setelah itu Bestie pun memberikan cincin milik Nina kepada Mark
yang ternyata selama ini dia mengikuti Nina hanya untuk mengembalikan cincin pernikahannya. Karena mengingat bahwa awalnya Nina dan Mark sedang berada di ambang perceraian. Namun tak lama kemudian, Besti ditembak mati oleh Wanda yang tidak lain ia adalah pemimpin gambler. Dan ketika Wanda hendak menembak Mark, Nina datang kemudian menembaknya terlebih dahulu hingga tewas. Setelah Wanda tewas, tidak ada lagi gambler yang berkeliaran di kota, termasuk para playboy yang telah musnah. Di akhir film diperlihatkan Mark memakaikan kembali cincin pernikahannya kepada Nina, dan mereka pun kembali menjalin hubungan dengan baik karena perjuangannya untuk menyelamatkan satu sama lain. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari tempat tinggal baru, dan kemudian tamat cuy. Oke, sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Terima kasih telah menonton, stay santuy dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.